Halo semuanya, kenalin aku Ais Nabila Zulfa. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Semarang dan aku berpendidikan di Fakultas Kedokteran, Prodi S1 Kedokteran Umum, dan sekarang aku sedang di semester 6. Oke, di sini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh panitia Google Student Ambassador. Yang pertama yaitu yang terkait apa sih hal yang paling aku sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google, dan mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi aku atau best decision ever in my life untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus. Jadi bahwasannya hal yang paling aku kagumi di sini dari Google adalah bukan sekedar teknologinya aja, tapi gimana cara Google itu melihat teknologi sebagai alat untuk memberdayakan manusia. Karena banyak perusahaan itu menciptakan teknologi yang canggih, tapi Google ini berusaha untuk membuat teknologi itu tidak hanya canggih saja, tapi accessible, scalable, dan bisa berdampak banyak bagi orang lain atau bagi masyarakat. Contohnya adalah Google Workspace, kemudian Google AI seperti Gemini, kemudian hingga Google Developer Tools yang tidak hanya bisa digunakan oleh engineer profesional saja, di mana bisa digunakan oleh pelajar, mahasiswa, bahkan kreator di seluruh dunia. Dan hal ini itu menunjukkan bahwa inovasi dari Google itu tidak sekadar tentang kecanggihan saja, tapi juga tentang inklusivitas dan juga kolaborasi secara global. Yang mana menurut saya menjadi Google Student Ambassador merupakan cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme tersebut, di mana posisi ini merupakan di titik pertemuan antara teknologi, community, dan juga education. Dan saya tidak akan hanya belajar tentang Google saja, tapi di mana di sini saya akan bisa menjadi jembatan yang akan membawa ekosistem inovasi tersebut itu ke dalam lingkungan kampus atau in university. Dan saya ingin membantu para mahasiswa itu bisa melihat teknologi itu bukan sekedar sesuatu yang jauh, yang rumit, dan yang ribet digunakan, tapi merupakan sesuatu yang bisa menginspirasi banyak ide, kemudian bisa memecahkan masalah secara nyata, dan bisa membuang peluang bagi masa depan di luar sana. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu terkait, bayangkan ketika saya akan membuat acara Tech and Chill, di mana tujuannya itu adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat secara mengenai teknologi atau produk Google secara out of the box. Dan di sini ketika saya diminta untuk membuat suatu kegiatan atau acara tentang tech dan juga yang chill, saya akan mengubah cara pandang mahasiswa melihat teknologi itu seperti apa. Di sini saya akan membuat mahasiswa itu dari sesuatu hal yang mungkin mereka anggap serius, tapi menjadi sesuatu hal yang seru, eksploratif, dan juga bisa digunakan secara sosial gitu. Nah, salah satu kegiatan yang saya akan rancang yaitu bernama AI Reverse Challenge, yaitu dalam aktivitas ini nantinya akan ada beberapa peserta yang dibagi dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok di sini nanti akan diberikan sebuah hasil output dari AI, misalnya desain atau tulisan atau ide produk, dan mereka nantinya akan mendapat tantangannya yaitu adalah untuk menebak dan merekonstruksi prompt atau proses kreatif yang mungkin akan mereka gunakan untuk menghasilkan output tersebut untuk menggunakan teknologi Google AI ini. Nah, nantinya ketika mereka mencoba membuat versi dari mereka masing-masing sendiri menggunakan tools Google seperti AI tools, seperti Gemini atau Google Workspace Collaboration, aktivitas ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena yang pertama akan bisa membuat mahasiswa ini bisa berinteraksi langsung dengan teknologi, kemudian bisa mengasah critical thinking mereka dan kreativitas mereka, karena mereka akan membuat sebuah prompt yang mana prompt ini harus sesuai dengan hasil yang nanti akan mereka inginkan gitu. Dan yang paling penting di sini adalah menunjukkan bahwa mereka tuh akan sadar teknologi seperti AI itu bukan hal yang ribet dan juga bukan hanya alat konsumsi saja, tapi juga dimana menjadi alat yang bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif dan juga inovatif gitu. Dan dengan cara ini teknologi itu nanti tidak seperti kuliah tambahan, tapi merupakan sesuatu permainan secara intelektual dan bisa menyenangkan seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga adalah setiap orang pasti memiliki pengalaman yang out of the box kan, dan gimana caranya kita bisa pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan itu secara out of the box. Jadi pertanyaan ketiga ini adalah saya memiliki suatu pengalaman yang menantang bagi saya, yaitu dimana ketika saya berkolaborasi dan berkontribusi di sebuah kompetisi akademik, untuk namanya disensor saja, dan ini berkompetisi secara 5 orang. Dan dari sini saya memiliki berbagai latar belakang yang berbeda dalam satu tim tersebut. Ada seperti saya jurusan tentang kesehatan, kemudian ada teman saya yang jurusan di IT, dan dari latar belakang yang pemikiran sangat berbeda, ini pastinya akan membuat kelompok kami menjadi challenging gitu kan, dimana pada awalnya diskusi kami itu sering merasa buntu karena setiap orang pasti memiliki perbedaan masing-masing, perbedaan latar belakang dan juga perbedaan cara berpikir gitu terhadap masalah tersebut yang kita cari solusi. Tapi alih-alih memaksakan untuk menyelesaikan suatu ide terbaik atau memberikan ide terbaik, di sini saya mencoba untuk pendekatan yang berbeda, yaitu di mana saya mengusulkan untuk kami itu membuat yang namanya idea mapping session, di mana nantinya setiap anggota itu bebas untuk menuliskan ide tanpa langsung dikritik, tapi jadi mereka akan mengumpulkan semua ide terlebih dahulu. Jadi ketika idenya sudah terkumpul semua, nanti kami akan masing-masing memetakan polanya dan juga menggabungkan elemen-elemen terbaik. Kira-kira mana nih konsep-konsep yang bisa kami satukan dan bisa menjadi konsep atau ide yang lebih kuat. Jadi kami akan mengkolaborasikan semuanya, tidak hanya memilih salah satu ide saja. Dan pendekatan ini itu akan menimbulkan atau mengubah pola pikir dinamika tim tersebut.
nantinya diskusi akan menjadi lebih terbuka dan ide yang akan kita pakai itu lebih beragam dan lebih kompleks gitu. Akhirnya dari tim kami itu berhasil menghasilkan solusi yang lebih inovatif, karena ketika kita memilih ide di awal satu saja, nanti ide kita akan di situ aja. Tapi ketika kita menggabungkan sebuah ide, berbagai ide maksudnya, di sini kita akan mendapatkan sebuah ide dengan kompleksitas yang tinggi. Akhirnya dari kelompok kami itu memenangkan sebuah project tersebut seperti itu, dan itu merupakan menurut saya pengalaman yang berharga dengan cara pola pikir saya out of the box. Di saat semuanya bingung dan berusaha untuk memberikan ide terbaik, tapi di sini saya berusaha untuk membuat satu tim kami itu mengumpulkan semua ide terlebih dahulu, dan kami akan menggabungkan pola pikir dari ide-ide masing tersebut seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, jika saya terpilih sebagai Goal Student Ambassador, momen apa atau pencapaian apa yang akan bikin saya paling bangga dalam 3 bulan pertama ketika menjabat, dan dampaknya apa sih yang akan saya bagikan ke kampus? Jadi yang pertama, ketika saya tergabung sebagai GSA atau Goal Student Ambassador, di sini merupakan momen yang menurut saya paling bangga, karena jarang ada anak kesehatan yang mau bergabung ke teknologi gitu kan. Alih-alih mereka lebih fokus ke medicine, ke kesehatan gitu. Tapi di sini saya ingin mencoba atau mengeksplorasi hal baru dengan mengikuti kegiatan berbasis teknologi. Dan ketika di 3 bulan pertama, pastinya saya ingin membuat something yang berbeda, tidak hanya berpikir berapa jumlah acara yang saya buat, tapi saya ingin membuat dampak yang saya berikan itu bisa menyebar ke semua orang gitu. Dan di sini saya ingin melihat bahwa saya mahasiswa itu mulai merasa bahwa teknologi itu adalah something yang bisa membuka eksplorasi mereka, kemudian bukan sesuatu yang menakutkan atau mereka tuh bisa menggantikan manusia, tidak gitu. Dan di sini saya akan membuat small community di mana in my university, di mana saya akan sebagai saya sebut sebagai Curious Tech Community, di mana di situ merupakan kumpulan beberapa mahasiswa dari berbagai jurusan, tidak hanya in medicine saja, tapi di berbagai jurusan, di mana di sana mereka akan bereksperimen dengan teknologi Google, berbagi ide, dan juga bahkan berkolaborasi untuk menciptakan suatu proyek yang nyata. Dan dampak ini tuh tidak hanya saya ingin buat di dalam kampus saja, tapi juga bisa di luar kampus. Dan ini saya ingin buat untuk bisa mendorong mahasiswa menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat, mulai dari edukasi, kesehatan, hingga keberlanjutan. Karena bagi saya, teknologi bukan hal yang kompleks gitu loh, tapi merupakan hal yang mampu mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi dengan apa yang sudah Google berikan ke kita, yaitu adalah sebuah inklusivitas dan juga kolaborasi secara global. Terima kasih, sampai jumpa.